Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Tarot Reading kali ini kita akan membahas tentang apa yang kira-kira akan hadir di kehidupan percintaan kalian ya. Jadi ini bisa diikuti oleh semuanya, bisa yang single, complicated, atau yang sedang dalam sebuah hubungan. Kalau kalian mau menanyakan secara umum apa yang akan datang atau yang akan hadir di kehidupan percintaan kalian, kalian bisa pilih salah satu kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Tapi kalau kalian ingin menanyakan seperti apa hubungan kalian dengan seseorang ke depannya ya, apa yang kira-kira terjadi di antara kalian ke depannya, kalian bisa memikirkan dulu orangnya atau situasinya lalu pilih salah satu kartu yang sesuai dengan intuisi kalian setelah memikirkan orang tersebut, oke? Jadi seperti itu pilihannya. Silahkan kalian memilih yang sesuai dengan intuisi kalian dan langsung cek di description box, biasanya di situ ada timestamp-nya. Dan ingat, ini hanya general reading, jadi memang tidak harus resonate untuk semua orang dan tidak harus semua poinnya itu cocok dengan kalian. Silakan ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak. Lalu apapun hasil dari general reading ini, kalian tentu saja punya wewenang untuk menentukan pilihan kalian sendiri, jalan hidup kalian sendiri gitu ya. Jadi silakan sikapi general reading ini dengan bijak. Oke, itu saja. Jadi di sini ada 4 pilihan. Di sini ada kartu Joker atau The Fool dalam tarot ya. Kemudian ini ada Queen of Wands, ada King of Swords, ada Queen of Cups. Jadi pilih salah satu kartu yang sesuai dengan intuisi kalian, sesuai dengan instruksinya tadi. Kartu 1, kartu 2, kartu 3, atau kartu 4. Oke, kita langsung menuju ke kartu 1. Oke, untuk kartu nomor 1, di sini kartu yang keluar setelah dikocok itu ada King of Wands, ada Seven of Pentacles, ada Nine of Cups, ada Page of Wands, Knight of Swords, Knight of Wands, King of Swords, Wheel of Fortune, Two of Wands, Queen of Swords, Queen of Earth, dan Ace of Fire. Ya, kalau dilihat di sini, kalian ini kemungkinan percintaannya cukup complicated ya, cukup rumit gitu, karena ini melibatkan lebih dari 2 orang. Jadi bahkan bisa jadi ini 3 atau 4 orang yang terlibat di sini, yang terlibat dalam hubungan ini ya. Jadi bisa jadi kalian akan kalau ini sudah terjadi ya sudah ya. Kalau belum, kemungkinan kalian akan didekati oleh setidaknya 2 orang. Setidaknya 2 orang. Oke. Sebagian dari kalian bisa juga sedang mengalami situasi di mana orang yang terlibat hubungan di situ sebenarnya sebagian sudah punya pasangan. Bisa dari pihak kalian, bisa juga dari pihak orang yang dekat dengan kalian tetapi bukan pasangan kalian. Bisa jadi dia juga punya pasangan gitu. Tadi kan saya bilang, kemungkinan ini bisa lebih dari 3 orang yang terlibat di sini gitu. Bisa sama-sama punya pasangan, bisa juga ya salah satu di antara kalian yang sudah punya pasangan gitu. Tapi saya melihat sih ada setidaknya 2 orang ya yang mendekati kalian gitu, atau yang punya hubungan, entah ini walaupun belum official gitu ya. Bisa saja hubungan yang belum ada statusnya, tapi di situ ada perasaan dan ketertarikan lah ya. Maksudnya perasaan dan ketertarikan ya jelas lah ya. Intinya ada komunikasi yang intens gitu. Tetapi dalam hubungan ini bisa jadi ada yang memang belum resmi gitu ya. Jadi ya sama-sama tahu gitu, sama-sama tahu saling suka, tetapi terjebak di situasi yang dimana salah satu orangnya itu ada yang sudah punya pasangan gitu. Saya melihat di sini kemungkinan kalian merasa bahwa hubungan yang
sedang kalian alami ya, atau jalani gitu lah ya, hubungan yang sedang kalian jalani ini tidak terlihat progresnya gitu. Mungkin kalian merasa kalian tidak kekurangan orang gitu ya, karena kelihatannya di sini ada lebih dari satu orang gitu yang punya apa ya, ketertarikan sama kalian ya. Sepertinya sih begitu gitu. Jadi kalau dibilang sepi nggak juga, ada lebih dari satu orang gitu. Tetapi di antara orang itu mungkin kalian belum mendapatkan hubungan yang apa ya, yang sesuai dengan keinginan kalian. Bisa jadi ini tuh hubungannya belum resmi, jadi masih agak ngambang gitu. Mengambang, belum jelas arahnya kemana gitu, tapi sama-sama tahu punya perasaan di sini gitu. Kalian mungkin juga merasa belum atau tidak mendapatkan kepastian gitu, merasa sama-sama mencintai, sama-sama saling suka, tetapi dari pihak lain itu ada yang belum memberikan kepastian, sehingga kalian bingung. Padahal kalian mungkin sudah tahu sebenarnya hati kalian itu lebih ke arah mana gitu, tetapi kalian dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Kalian menginginkan seseorang yang mungkin belum bisa memberikan kepastian pada kalian saat ini gitu, dan kedepannya orang ini juga sepertinya ya, dia itu harus, sebenarnya saya juga nggak terlalu suka ya kalau orang itu harus ditekan dulu untuk membuat keputusan gitu. Jadi kemungkinan kedepannya juga mungkin masih sulit ya untuk meminta kepastian. Tetapi kalau yang saya lihat di sini sih orang itu kemungkinan memang perlu ada trigger atau ada sedikit tekanan untuk dia itu akhirnya bisa membuat keputusan yang tegas gitu, buat orang lain, buat hidupnya sendiri gitulah intinya. Jadi ya begitulah ya. Ya kalau yang saya lihat itu gini, kalau memang kalian didekati oleh beberapa orang ya, di sini sih lebih disuruh apa ya, disuruh buat keputusan lah. Ya iya, karena kalian juga nggak mungkin kan terus-terusan memegang lebih dari satu orang gitu, dengan hubungan yang terus mengambang kayak gitu. Jadi harus buat keputusan yang fair untuk kalian sendiri juga untuk orang lain gitu. Jangan sampai ada orang yang merasa digantungkan gitu lah ya. Oke. Di antara orang-orang ini kemungkinan ada satu yang kelihatannya sangat serius sama kalian, tetapi mungkin hati kalian itu lebih ke orang lain gitu. Yang saya bilang tadi, kemungkinan belum bisa memberikan kepastian yang jelas di sini gitu. Tapi saya lihat sih kedepannya ini setidaknya ada perubahan ya, perubahan dimana di sini ada Ace of Fire ya, jadi ada sesuatu yang baru lah ya, yang pastinya. Jadi kemungkinan akan ada komunikasi yang serius untuk membuat keputusan lalu membuat eksekusi gitu. Jadi ada permulaan. Bisa jadi ini adalah awal yang serius dengan seseorang di sini gitu. Karena kan tadi di sini ada beberapa orang ya gitu. Kemudian kalau di sini sih, nah kalian itu mungkin juga bingung ya untuk buat keputusan ya. Di sini di oracle-nya butuh kekuatan untuk membuat perubahan lah intinya. Oke, perubahan ya. Butuh kekuatan untuk usaha. Jadi
kalau yang saya lihat di sini sih, kalian itu harus perlu berani gitu, berani. Dan ya itu tadi, memang benar butuh kekuatan untuk menemukan atau melihat sebuah kebutuhan gitu, kebutuhan untuk perubahan yang jelas, yang ke arah lebih baik lah intinya gitulah ya. Jadi memang perlu ada keberanian untuk membuat keputusan di sini. Pilih orang yang memang, ya itu terserah kalian sih, siapa yang kalian rasa lebih bisa membuat kalian bahagia, ya terserah lah ya. Cuman kalian harus mempertimbangkan ya untuk tegas pada orang lain yang tidak memberikan ketegasan untuk hubungannya dengan kalian gitu. Jadi jangan mau jangan mau dikontrol gitu. Jadi kalian itu sulit lepas dengan orang itu, tetapi orang itu tidak bisa mengambil keputusan gitu untuk hubungan kalian gitulah ya. Nah, kalian selalu punya pilihan untuk hubungan ini gitu, untuk kehidupan kalian di sini gitu. Intinya kita selalu punya pilihan lah ya. Oke. Jadi tentukan pilihanmu dengan cinta. Di sini sih disuruhnya gitu ya, di oracle-nya ya. Oke, jadi ginilah. Oke, kalian mencintai seseorang gitu. Cuman kalau orang itu juga mencintai kalian dan serius dengan kalian, tentunya dia atau mereka tidak akan membiarkan hubungan kalian itu berlarut-larut tidak jelas. Mereka tentu tidak akan membiarkan kalian itu hidup dengan ketidakpastian dari hubungan itu gitu. Mereka tidak akan membiarkan kalian itu harus berlama-lama merasa tergantung dan tidak jelas gitu. Jadi harusnya sih kalau orang itu benar-benar mencintai kalian dengan benar gitu ya, mereka itu nggak akan menggantungkan kalian, harusnya sih ya gitu. Kalau mereka menggantungkan kalian itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin maaf banget, kalian posisinya tidak seprioritas itu. Ya bukan berarti kalian tidak penting, tapi tingkat kepentingan itu kan ada levelnya. Mungkin mereka tidak menaruh kalian pada kepentingan yang paling atas gitu, sehingga untuk memperjelas hubungan ini mereka sulit membuat keputusan gitu. Artinya ya ada hal lain yang tidak kalah pentingnya mungkin dari kalian atau dari hubungan ini gitu, bisa jadi gitulah ya. Karena kalau dia benar-benar mencintai kalian, ingin bersama kalian, respect sama kalian gitu, benar-benar menghargai kalian gitu, dan mengapresiasi kehadiran kalian di hidupnya gitu, menginginkan hubungan ini, seharusnya relatif tidak sulit lah mereka untuk membuat keputusan aja dulu. Kemudian selanjutnya baru bisa diupayakan lah ya untuk hubungan kalian ini mau dibawa kemana, seperti apa. Tapi intinya mereka harusnya bisa buat keputusan dulu gitu. Selanjutnya kalaupun ada hambatan di luar, setidaknya itu dipikirkan bersama-sama lah ya, bagaimana melaluinya gitu. Tapi mereka nggak akan membiarkan kalian itu menggantung terus kayak gitu. Seperti itulah ya. Intinya ikuti intuisi dan dengarkan suara hati kalian sih. Jadi jangan mau dibutakan oleh oleh cinta yang semu gitu ya. Jangan mau dibutakan oleh cinta dan passion yang semu, obsesi yang
sebenarnya tidak menguntungkan kalian juga gitu. Menunggu orang dengan ketidakpastian buat apa gitu kan, emang orang itu siapa gitu ya kan. Kalian kan harus memikirkan diri kalian juga gitu, seperti itulah ya. Oh ya, yang tadi ya, salah satunya itu tadi bisa jadi mungkin masalah prioritas dan tingkat kepentingan gitu ya. Bisa juga kemungkinan kedua memang dia atau mereka itu adalah tipikal orang yang tidak tegas dan tidak bisa membuat keputusan untuk hidupnya sendiri. Jadi selama ini biasanya mereka atau dia itu selalu membutuhkan seseorang yang dominan dalam hidupnya. Mungkin saat dia punya orang tua, salah satu orang tuanya itu kemungkinan bisa jadi ibunya, itu yang akan mendominasi hidupnya untuk membuat pilihan. Jadi biasanya dia akan mengandalkan orang-orang yang dominan dalam hidupnya itu untuk membuat pilihan gitu, karena dia sendiri sulit untuk membuat pilihan. Nah, orang-orang yang seperti itu kalau misalnya punya pasangan, kalau pasangannya itu dominan, nah kemungkinan sih biasanya mereka akan menarik pasangan yang dominan di hidupnya ya, untuk menggantikan posisi orang tuanya yang sebelumnya dominan di hidupnya gitu. Karena orang-orang seperti ini cenderung mereka itu butuh pemimpin ya, butuh orang yang bisa menunjukkan pilihan atau jalan, karena mungkin mereka tipikal yang tidak cukup tegas dan sulit memilih gitu. Orang-orang yang seperti ini kalau memang cocoknya sama orang yang cenderung dominan gitu ya. Cuman kalau kalian itu tidak suka dengan pasangan yang tidak tegas ya, dipikirkan lagi untuk memilih orang seperti ini gitu. Karena kemungkinan dia memang sulit untuk membuat keputusan. Susah sih ya, karena kalau orang yang sulit untuk buat keputusan itu dia selalu tergantung sama orang lain gitu. Jadi nggak tegas. Berurusan sama orang nggak tegas itu sebenarnya nggak terlalu menarik ya. Karena orang itu seharusnya tegas gitu. Tegas sama dirinya sendiri, sama orang lain, sama hidupnya gitu. Karena dia kan sudah dewasa, bukan anak kecil lagi yang harus ditunjukkan, diarahkan. Harusnya sudah cukup dewasa untuk berani mengambil keputusan gitu. Oke. Kemudian ya di sini kalian memang perlu melihat gambaran lebih luas gitu. Apa yang sekiranya terbaik buat kalian gitu. Lihat dari berbagai perspektif gitu ya. Gitu sih. Seperti itu. Kemudian mungkin di sini juga ada orang yang cenderung keras sama keinginannya ya. Jadi gini, tegas itu nggak apa-apa, tetapi kalau keras terus otoriter, nah itu hati-hati gitu. Nanti dalam hubungan mereka ini cenderung memaksakan keinginannya untuk pasangannya. Gimana ya? Sebenarnya kan dalam hubungan itu harusnya dua orang itu saling berbicara dan mendengarkan ya. Sama-sama punya kebebasan untuk beraspirasi, mengemukakan pendapat gitu, menyampaikan sesuatu gitu. Tetapi kalau misalkan orang yang keras tadi dan otoriter itu memaksakan pasangannya untuk selalu mengikuti dia, nah itu jadi masalah gitu. Ya kalau pasangannya nggak keberatan sih nggak apa-apa, cuman ya harusnya nggak seperti itulah ya. Itu juga perlu diwaspadai gitu. Oke, jadi di sini kesimpulannya, kalian mungkin sudah atau sedang atau akan ya, karena di sini kan general reading. Jadi kalau kalian merasa belum melalui ini, kemungkinan kedepannya akan seperti itu. Kemungkinan ya, ada beberapa orang, lebih dari satu orang yang mendekati kalian. Kalau saya melihat sih ini kemungkinan hubungannya sudah lama ya, jadi kemungkinan ini memang sudah kalian alami gitu, dan kalian sedang menunggu keputusan gitu lah intinya. Oke, nah di sini kalau yang saya lihat memang akan ada sesuatu permulaan gitu dalam lingkaran yang kayaknya tidak ada ya, namanya lingkaran nggak ada ujungnya lah ya gitu. Tapi intinya akan ada sebuah perubahan. Kalau yang saya lihat di sini ada sebuah permulaan. Di situ kalian juga merasa harus tegas juga. Ada yang akan membuat
keputusan itu bisa dari pihak kalian, bisa dari pihak mereka juga gitu. Tapi ada sesuatu yang mulai jelas gitu, ada tabir yang mulai terlihat lah intinya gitu. Oke. Kemudian di sini kalian harus gini, kalau kalian berhadapan dengan orang yang tidak respect sama kalian, yang membohongi kalian, atau yang memanfaatkan kalian gitu hanya untuk kepentingannya sendiri tapi tidak peduli dengan nasib kalian gitu, kalian harus hati-hati ya. Jadi kalau ada orang yang tidak respect sama kalian, hanya kalian sendiri yang bisa mengajari mereka bagaimana harus menghargai kalian. Kalau kalian mudah diperalat mereka, kalian mudah ikut di permainan mereka, kalian mudah pikirannya diatur oleh mereka gitu ya, ya selesai gitu. Akhirnya kalian maaf ya, jadi kelihatan terkatung-katung gitu mengikuti permainan orang ini gitu. Jadi pokoknya harus hati-hati, oke? Kalau kalian merasa seseorang itu sudah tidak respect sama kalian, hanya membuang-buang waktu kalian, berhenti aja berkomunikasi dengan mereka. Maksudnya gini ya, berhenti berkomunikasi yang tidak penting dengan mereka, oke? Intinya sih ini bahasa halus aja gitu, bahwa orang yang seperti ini kan kemungkinan menghubungi untuk sesuatu yang bisa jadi nggak penting buat kalian gitu. Kalau hanya membiarkan kalian nggak jelas gitulah intinya, oke? Jadi kalian tahu siapa yang tidak respect sama kalian, berhenti atau tutup aja gitu. Komunikasi dengan orang itu kalau memang tidak penting gitulah ya. Oke, dan hati-hati jika ada seseorang di sini yang membohongi kalian untuk kepentingannya sendiri. Biasalah kalau orang itu mungkin menyukai seseorang, menyukai di sini bukan berarti dia cinta ya. Mungkin bisa jadi ada cinta, tapi besar kecilnya itu kan tanda tanya gitu. Karena ini general reading, jadi terlalu umum lah ya kalau kita mau membahas besar kecilnya cintanya itu gitu. Tetapi kalau ada orang yang tertarik, apalagi lebih ke ketertarikan ya, passion gitulah ya, hanya menikmati aja hubungan dengan seseorang tetapi tidak serius dengan orang itu misalkan ya. Nah, orang yang seperti ini dia sudah tidak fair di awal gitu. Bisa jadi dalam hubungan itu bisa jadi dia akan berbohong, bisa jadi ada kebohongan. Kalian hati-hati aja dan perhatikan itu ya. Kebohongan itu untuk memastikan atau untuk melindungi agar hubungan ini tetap berjalan. Tetapi hubungan ini berjalan itu bukan berarti mereka itu akan memberikan keseriusan dan respect sama kalian. Bisa jadi karena mereka masih menginginkan aja berhubungan dengan kalian gitu. Karena orang berhubungan dengan seseorang itu tidak selalu untuk keseriusan, kebaikan, nggak selalu. Bisa jadi memang ada yang dia butuhkan dan dia inginkan di hubungan itu gitu. Jadi dia mempertahankan hubungan itu biar terus berjalan gitu. Tetapi untuk menutupi bukan menutupi sih, bisa jadi untuk menutupi gini, untuk menghindari kan tahu sendiri, bisa jadi orang ini oportunis lah ya. Jadi orang oportunis itu bisa terus menjaga hubungan ini tetap berlangsung karena memang dia masih menginginkan seseorang itu. Tapi menginginkannya itu bukan berarti dengan cinta yang tulus. Bisa saja ini cuman passion atau gairah, itu bisa aja gitu. Atau ada yang dia inginkan dan dia butuhkan di situ sehingga dia akan jaga hubungan ini gitu. Tetap memegang orang tersebut gitu. Tapi jangan bangga dulu karena belum tentu dia memegang itu karena dia mencintai kalian dengan tulus, belum tentu gitu loh maksudnya. Jadi kalau dia hanya mempermainkan kalian, tidak respect sama kalian gitu, mungkin saat kalian menanti keseriusan atau saat kalian berusaha untuk mengajak dia berbicara tentang hubungan ini mau dibawa kemana, kejelasan gitu ya, tentang kejelasan hubungan ini, bisa jadi orang-orang ini tuh akan cenderung mengalihkan pembicaraan
Oke. Dan cara mereka menunda-nunda atau lari dari kenyataan, lari dari tuntutan untuk membuat keputusan gitu, itu bisa jadi mereka menutupi itu dengan kebohongan, bisa jadi hati-hati, jangan sampai kalian diperalat atau dipermainkan, udah gitu aja ya, kalau memang ini resonate ya gitu. Gini, intinya hati-hati sama orang yang sebenarnya mengikat kalian itu hanya untuk kebutuhan atau kepentingannya saja gitu, tapi dengan cara dia hanya memanfaatkan kalian seperti itu udah bentuk dia atau mereka itu tidak respect sama kalian gitu. Dan yang tadi sudah saya bilang, hanya kalian yang bisa mengajari mereka bagaimana harus menghargai kalian gitu. Jadi jangan dibutakan oleh orang-orang yang manipulatif ini, yang bisa jadi menjalin hubungan sama kalian tuh ya hanya untuk kesenangan mereka aja, tapi bukan ketulusan gitu. Hanya ya menikmati hubungan ini tapi tidak untuk serius dengan kalian, bisa jadi seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi hati-hati karena itu mungkin saja gitu. Oke. Kalau kalian sudah mencintai diri kalian sendiri, sudah bisa mencintai diri kalian sendiri, tentu kalian tidak akan mudah dipermainkan oleh orang-orang seperti ini. Itu saja. Oke, untuk kartu nomor 1. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Bye. Sorry, tambahan. Jadi kalau seseorang itu sudah membohongi kalian gitu, dan orang itu tidak serius untuk minta maaf ya, jadi dia mencari pembenaran kenapa dia berbohong seperti itu, artinya kan dia selalu meminta excuse gitu ya, meminta ya, orang yang benar-benar serius merasa bersalah dan serius ingin memperbaiki kesalahannya, itu pasti dia mengakui kesalahannya dan dia serius ingin memperbaiki itu, kalian bisa lihat itu dari matanya gitu. Tapi kalau orang yang selalu mencari pembenaran, excuse gitu ya, minta di maklumi terus gitu kan, selalu banyak alasan, mengalihkan, dan berbohong lagi sama kalian, aduh udah deh. Membohongi kalian itu udah salah satu bentuk tidak respect, itu aja. Jangan menyepelekan kebohongan ya. Kalau saya jujur aja, saya nggak suka sama orang yang berbohong walaupun kebohongan kecil gitu ya. Karena gini, kejujuran itu atau realita atau fakta itu walaupun tidak selalu menyenangkan, itu lebih baik daripada sesuatu yang manis tapi isinya hanya bohong aja gitu. Oke? Itu aja ya. Bye. Oke. Untuk yang memilih kartu nomor 2 ya, yang memilih Queen of Wands itu, di sini kartu yang keluar itu ada The Wheel of Fortune, Four of Wands, Five of Cups, Knight of Pentacles, Hierophant, Chariot, The World, The Devil, Ace of Air, Wheel of Fortune lagi ya, Wheel of Fortune 2 kali, Three of Swords, lalu Two of Cups. Oke. Sebenarnya kalau dilihat di sini memang ada Five of Cups, ada Three of Swords. Itu sebenarnya bukan kartu yang cukup baik ya. Ya memang bukan kartu baik juga sih. Tapi ini sebenarnya energi masa lalu. Kelihatannya energi masa lalu kalian sebelumnya kecewa, sakit hati. Ini mungkin dulu-dulu banget lah ya. Kalian itu melalui karmic relationship ya. Atau kalian itu harus berurusan dengan orang-orang yang dalam dunia percintaan ya, yang rata-rata mengecewakan kalian gitu, menyakiti kalian. Tetapi hal itu yang akhirnya membawa kalian pada titik ini, titik menjadi seseorang yang sebenarnya di sini oracle-nya ada you are the best thing to ever happen to you. Jadi saat ini kalian bisa menjadi seseorang yang lebih oke lah ya, lebih smart. Lebih smart artinya tidak lagi tertipu dengan orang-orang yang manipulatif di masa lalu. Kemudian kalian menjadi orang yang lebih tegas dan orang yang ya, orang yang lebih tegas artinya tegas buat orang-orang lain yang di sekitar kalian ya. Jadi kalau ada orang-orang yang hanya
mempermainkan kalian bisa tegas pada mereka, itu membuat orang-orang itu jadi mikir-mikir, nggak bisa sembarangan untuk menyentuh kalian, mengganggu kalian gitu kan, atau hanya membuang waktu kalian gitu. Tapi intinya kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lah, yaitu wajar, biasa, kita kan belajar dari masa lalu ya. Tapi intinya ya bukan berarti kita harus membenarkan orang-orang yang menyakiti kita di masa lalu ya. Cuman maksudnya apa yang kalian alami di masa lalu itu akhirnya membawa kalian pada sosok yang seperti ini gitu. Sosok yang sebenarnya kalau yang terlihat di sini kalian mungkin lebih menarik lagi. Mungkin dulu menarik tapi sekarang lebih menarik lagi gitulah ya intinya. Tapi intinya dengan perubahan yang kalian bawa di hidup kalian tentu menarik orang yang berbeda levelnya gitu ya. Dan kalaupun dulu kalian mikir kenapa kok orang-orang yang gak banget itu yang hadir di hidup kalian, it's okay. Mereka itu ya semua orang kita ketemu itu pasti ada alasannya, jadi ya udahlah ya. Ya mungkin itu membawa pengetahuan buat kalian bahwa orang-orang yang sebenarnya kita nggak harus ngomong yang jelek juga lah ya. Maksudnya apa ya? Ya mungkin kalau untuk menggambarkan orang-orang seperti itu nanti bisa keluar kata-kata yang nggak bagus semua gitu ya. Tapi intinya itu membawa informasi atau pengetahuan pada kalian. Kalian sudah melihat orang-orang yang apa ya? Mau menyebutkan tetapi kayaknya nggak enak kalau disebutkan di sini. Tapi intinya negatif banget lah intinya ya. Jadi kalian kalau kalian ini wanita di sini, kalian setidaknya sudah pernah melihat sosok pria-pria yang tit gitu lah ya. Pria-pria yang jauh dari kata baik memang buat kalian ya, yang mungkin tidak respect sama kalian. Tapi saya melihat kalian itu orang yang cukup tegas sih. Jadi memang ada orang yang berusaha tidak respect atau sudah bersikap tidak respect sama kalian di masa lalu, cuman kalian bisa memberikan mereka pelajaran gitu. Jadi kalian tidak membiarkan hal itu terjadi terus-terusan gitu, oke? Kemudian kalian pernah melihat orang-orang yang ya, kalau wanita di sini yang tanya, kalian sudah melihat pria-pria yang tidak bertanggung jawab, pembohong gitu ya, terus tidak respect sama kalian gitu, pria-pria yang manipulatif, yang oportunis gitu, orang-orang oportunis yang mendekati kalian hanya karena ada kepentingan atau maunya aja. Kalian sudah pernah melihat orang-orang seperti itu. Tapi kalau saya lihat kalian termasuk orang yang cukup cerdas ya. Jadi kalian tidak akan membiarkan orang seperti itu terus-terusan ada di hidup kalian. Jadi memang kalian harus tegas sama orang-orang seperti itu. Hanya kalian yang bisa memberikan pelajaran buat orang-orang yang seperti itu, bagaimana cara menghargai kalian gitu ya. Kalau yang di sini yang bertanya adalah pria, ya kalian sudah melihat wanita-wanita di masa lalu kalian itu wanita yang mungkin oportunis sama kalian, hanya memanfaatkan kalian. Mungkin kalian sudah melihat orang-orang seperti itu gitu. Sehingga inilah yang menggambarkan energi Three of Swords dan Five of Cups. Di situ energi sakit hati, energi kekecewaan, kesedihan. Intinya itu energi masa lalu kalau yang saya lihat di sini, oke? Jadi ya kalian sudah melihat hal itu, kalian belajar dari situ, memang itu memberikan luka gitu. Tetapi saat ini yang penting kalian sudah menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Ya kita selalu lebih baik lah ke depannya gitu kan. Kalau kita mau belajar harus selalu lebih baik, minimal ada pelajaran yang kita ambil gitu lah ya. Jadi intinya orang-orang yang seperti itu ya itu udah jadi masa lalu lah ya. Kalau kalian dengan energi kalian yang saat ini, frekuensi kalian yang saat ini, kalian sudah naik beberapa level gitu. Kalian sudah jadi orang yang ya tingkatannya lebih secara kepribadian, karakter, kekuatan gitu ya. Sosok kalian sendiri itu sudah jauh lebih baik gitu. Tentu kalian menarik orang-orang yang lebih worthy lah di hidup kalian gitu. Ya maksudnya gimana ya?
bukan berarti kalian di masa lalu itu buruk gitu, enggak sih. Kadang orang-orang yang seperti itu datang itu hanya memberi tahu pada kita gitu bahwa ada loh manusia kayak gini di dunia ini gitu. Ada manusia-manusia seperti itu di kehidupan ini, sehingga kedepannya jangan memberikan kesempatan pada pria-pria yang tidak respect sama kalian. Seperti apa tidak respect itu ya? Seperti contoh yang sudah kalian lihat di masa lalu gitu. Yang maksudnya yang memang kalian tahu itu tidak respect sama kalian ya, sorry ya. Maksudnya masa lalu orang kan macam-macam di sini, yang lihat banyak ya, ini general reading juga. Tapi kalau kalian sudah pernah melihat orang itu di masa lalu, kalian tahu ada orang yang seperti itu, orangnya seperti itu, sehingga kedepannya jangan sampai terlibat lagi dengan orang-orang yang negatif seperti itu gitu ya. Ya itu pria ataupun wanita sama aja, intinya seperti itulah ya. Ya gitulah, tapi intinya nggak apa-apa, ini cobaan ya, namanya juga hidup pasti ada cobaannya. Tapi kalau kalian sekarang sudah berada di titik yang jauh lebih baik gitu, ya itu oke, kalian nikmati aja apa yang sudah kalian manifestasikan di hidup gitu. Kalian bisa menarik orang-orang yang lebih positif lagi, yang lebih bernilai lagi. Karena kalau yang saya lihat di sini, kehidupan percintaan kalian ke depannya ini sudah lebih ke arah serius. Kemungkinan relatif tidak lama lagi kalian itu dipertemukan dengan true love kalian loh. Di sini ada Two of Cups dan di sini ada kartu True Love, kemudian ada kartu The Union of Hearts. Jadi tiga kartu ini menggambarkan kemungkinan kalian akan bertemu ultimate soulmate kalian atau twin flame gitu. Tapi intinya kemungkinan kalian akan lebih didekatkan lagi. Mungkin kalian sudah bertemu, bisa juga akan bertemu, tapi kalian sudah memanifestasikan sosok inilah intinya. Jadi kedepannya kalau yang saya lihat tidak lama lagi, ini hanya masalah keseriusan aja. Kalian akan berbicara tentang hubungan yang serius dengan seseorang, true love kalian gitu. Jadi percintaan kalian ke depannya itu orang yang akan datang adalah orang yang sudah serius sama kalian gitu. Sebagian mungkin sudah bertemu orangnya gitu, dan tinggal melanjutkan progresnya, sebagian nanti akan dipertemukan gitu. Jadi ini sudah selangkah ke arah serius ya. Sudah selangkah ke arah serius gitu. Di situ ada Wheel of Fortune 2 kali, kemudian ada Hierophant, ada The Chariot, ada Four of Wands, ada The World gitu ya. Saya pikir di situ adalah kartu-kartu yang menggambarkan, ada Ace of Fire, Ace of Air ya, Ace of Sword. Ya, dari kartu itu sudah menjelaskan bahwa kalian sudah menuju ke arah pernikahan atau tunangan, atau intinya terserah lah, menikah itu pilihan, tetapi ini sudah hubungan yang kemungkinan akan jadi final di hidup kalian gitu. Kalian sudah akan menyatu dengan true love kalian, nah intinya gitu. Kemudian di situ ada The Devil dan ada Two of Cups ya. Jadi orang itu bukan hanya mencintai kalian dengan tulus. Kita ulang lagi ya. Orang itu bukan hanya passionate sama kalian, tertarik sama kalian secara fisik, kepribadian, bukan hanya ketertarikan saja, tetapi mereka atau dia itu mencintai kalian dengan tulus. Passion itu wajar ada, namanya juga ketertarikan ya seperti ini gitu, itu wajar gitu ya. Ada passion di situ, tapi kan bukan hanya passion saja, ada cinta yang tulus di situ. Ketulusan dia akan mengajak kalian untuk membawa hubungan ini ke arah yang serius, hanya kalian berdua, tidak ada yang lain. Pokoknya intinya seperti itu, oke? Kemudian yang saya lihat di sini ada kartu Spend Quality Time Together. Kemungkinan kalian akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama ke depannya. Bisa jadi saat kalian bertemu lagi, mungkin kalian janjian atau kalian traveling gitu, kalian dipertemukan lagi. Disitulah sudah ke poin yang lebih serius gitu. Bisa jadi untuk ke titik itu kalian memang harus melakukan perjalanan gitu. Perjalanan, mungkin kalian bisa jadi berada di tempat yang berbeda, sebagian di sini, tapi bisa juga kalian nanti akan menghabiskan banyak waktu yang ya menyenangkan lah. Itu sebenarnya reward ya. Reward dari apa yang sudah kalian terima di masa lalu. Di situ ada Three of Swords, ada Five of Cups. Itu kartu yang tidak menyenangkan. It's okay, nggak apa-apa itu masa lalu, karena kedepannya ya kartunya indah gitu, bagus gitu. Jadi semua akan indah pada waktunya memang, oke?
choose love. Jadi oke, nah ini kartu keluar lagi, tadi keluar, sekarang keluar, di kartu pertama keluar, di kartu kedua juga keluar. Artinya mungkin kalian sempat bingung ya di sini. Mungkin karena kalian pernah punya pengalaman di masa lalu yang seperti itu, jadi kalian agak defensif, itu bisa juga. Tetapi orang ini tuh benar-benar serius ingin membawa hubungan ini ke pernikahan. Di situ ada Four of Wands, the Chariot, Wheel of Fortune, Hierophant, the Chariot. Dia itu benar-benar serius ingin apa ya? Membawa progres gitu. Intinya dia akan melakukan langkah yang progresif di sini gitu, mengajak kalian melakukan langkah itu, sehingga hubungan ini akan cepat untuk ya ke jenjang yang serius ya. Terserah kalau kalian mau menikah gitu, seperti itu. Tapi umumnya di Indonesia mungkin arahnya ke pernikahan kan ya. Gitu, oke? Oh iya benar, choose love, dan di sini ada kartu turn on your heart light ya. Di dua kartu ini menjelaskan mungkin situasi kalian yang memang cukup defensif, dan itu nggak masalah, itu karena masa lalu. Lebih baik defensif, selektif, daripada kalian terjebak lagi di hubungan yang tidak sehat dengan orang yang nggak benar gitu kan, yang hanya mempermainkan kalian, buat apa gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, tapi ketulusan orang ini akan membuka mata kalian, membuka hati kalian. Jadi memang untuk merasakan cintanya, asik, kalian memang harus membuka hati ya, dan dengarkan intuisi, dengarkan suara hati, pilih dengan cinta. Kalau memang kalian memang sudah merasakan keseriusan atau ketulusannya, ya sudah, coba dibicarakan gitu kan. Sebenarnya untuk melihat orang itu tulus atau tidak itu mudah ya, menurut saya mudah, karena kalian pancing dengan pertanyaan sambil lihat matanya. Kalau matanya beralih ke tempat lain, nah itu dia lagi mikir. Pertanyaannya dia serius nggak ya? Kok pakai mikir gitu. Tapi kalau dari matanya tuh kelihatan berapi-api gitu ya. Bukan berarti matanya keluar api juga sih. Nggak, tapi matanya tuh serius berbicara gitu. Ya, atau matanya itu menggambarkan perasaan yang tulus, yang cenderung ke arah sedih. Mungkin sedih karena dia ingin, karena mungkin perasaannya udah terlalu memuncak gitu ya, jadi bisa jadi itu tergambar di matanya, sehingga kelihatan bahwa di situ dia udah sentimental gitu, karena memang dia tulus, dia cinta gitu. Jadi bisa kelihatan, apakah matanya kelihatan berapi-api, itu berarti memang bener-bener dia serius gitu, dan cenderung ekspresif gitu terhadap perasaannya. Tapi ada yang matanya bisa bukan nggak harus berkaca-kaca sih, tapi kelihatan agak sendu gitu, itu juga bisa. Itu juga bisa jadi, bukan bisa jadi, memang itu juga dia serius, itu jujur dari lubuk hatinya. Masalahnya kan tergantung situasi kalian. Kadang mungkin kalau dia sampai agak sedikit berkaca-kaca atau sedih sendu, itu bisa jadi karena dia benar-benar menginginkan kalian dan gak mau kehilangan kalian gitu. Seperti itu bisa jadi sih. Ini kan masalahnya tergantung situasi ya. Tetapi satu persamaannya, saat kalian memancing dengan pertanyaan, dia hanya melihat mata kalian. Kalau dia nggak melihat mata kalian, itu pertanyaannya dia sedang menyembunyikan sesuatu, ya kan? Gitu. Sebenarnya bisa sih itu bisa lah dilihat. Mata itu kan sulit berbohong gitu. Jangan, tapi hati-hati sama orang yang pintar acting ya. Pastikan antara mata sama kata-kata itu sinkron gitu. Energinya sinkron, frekuensinya sinkron. Buat orang yang empat, kayak saya, strong empat, itu sebenarnya ngelihat sekilas aja saya udah bisa baca energinya si orang ini tulus atau tidak gitu. Tapi buat orang yang tidak terbiasa dengan itu, ya memang setidaknya lihat saja mata dan intonasinya. Antara orang yang serius, tulus, jujur, itu mengeluarkan sesuatu dari hatinya, sama yang lagi acting, itu kelihatan kok. Oke? Ya. Hati-hati juga, karena di luar sana banyak pria yang pintar acting juga. Ya, bukan pria pintar acting ya. Sorry. Pria dan wanita pintar acting itu biasa, ya kan? Aktor aja kan bukan hanya pria aja, bukan hanya wanita aja. Aktor itu ada pria dan wanita, dan mereka pintar acting. Jadi intinya hati-hati sama orang-orang yang jago acting di luar sana. Acting itu hanya untuk keperluan seni aja. Tapi kalau acting membohongi seseorang di kehidupan nyata, itu nggak bisa diterima lah ya. Oke? Itu saja. Jadi apa sih
yang akan terjadi di kehidupan percintaan kalian ke depannya ya, kalian akan bertemu dengan true love kalian. Jadi siapkan diri kalian karena kemungkinan akan ada pembicaraan yang serius. Di sini akan mengerucut ke arah pernikahan kalau yang saya lihat. Oke, itu saja. Jadi kalau kalian merasa sekarang masih ngambang, santai aja. Ini kemungkinan dalam waktu beberapa bulan kok, ya. Paling lama setahun. Tapi kalau saya lihat sih kemungkinan nggak nyampe setahun untuk berbicara itu ya. Cuman kalau kalian maksudnya mau bikin acaranya pernikahannya, ya itu terserah kalian mau kapan gitu kan. Itu aja, oke? Itu dari kartu nomor 2. Jangan lupa like dan share kalau suka. Ingat ya, apapun hasil general reading, kalian harus menyikapi ini dengan bijak. Kalian tahu apa yang kalian alami, dan keputusan itu adalah tanggung jawab kalian. Itu tanggung jawab kalian ya. Kalian harus dewasa lah untuk membuat keputusan sendiri, bukan dari sini. Ini hanya untuk untuk perspektif lain. Kalau memang kalian merasa itu yang kalian alami, ya begitulah gitu ya. Oke, bye. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Oke, untuk kartu nomor 3 ya, memiliki King of Swords di situ. Di sini kartunya keluar lagi The World, kemudian The Emperor, Ten of Pentacles, Three of Cups, The Lover. Kemudian ada Ace of Pentacle, ada Page of Sword, ada Eight of Pentacles, ada Ten of Sword, ada Temptation atau Temperance ya, Seven of Earth, Seven of Pentacles atau ya itulah. Kemudian ada Three of Earth atau Three of Pentacles dan Three of Fire atau Three of Wands. Oke, kalau yang saya lihat di sini kayaknya kalian mau menikah ya. Kemungkinan sebagian dari kalian mau menikah. Kalian sebelumnya bisa jadi berada di situasi yang sudah serius dengan orang, sudah serius, sudah ingin menikah, sudah selangkah lagi lah. Sebelumnya mungkin pernah mengalami situasi itu, tetapi berakhir hubungan itu. Bisa jadi seperti itu ya. Kemudian kalau yang saya lihat di sini gini, kalian sedang memanifestasikan seseorang yang tepat buat kalian masuk ke kehidupan kalian. Yang saya lihat di situ ada The Emperor, oke? Dia akan menawarkan sesuatu yang real, yang pasti, yang jaminannya pasti gitu lah ya. Jadi intinya kalau dia datang, dia tidak membawa sesuatu yang yang hanya janji kosong gitu loh, tapi dia membawakan sesuatu yang sifatnya itu nyata gitu, pasti gitu, bergaransi lagi kan. Intinya apa yang dia bawa dan dia tawarkan itu sesuatu yang worthy lah ya, yang layak gitu buat kalian gitu. Itu kalau yang saya lihat ya. Dan di sini itu di situ kan ada Ten of Swords ya. Itu lebih pada ini bisa jadi akhir dari dinamika percintaan kalian selama ini. Bisa jadi akhir dari pencarian kalian. Ini bisa jadi end game kalian, oke? Kemudian itu juga bisa menggambarkan bahwa untuk menarik dan memulai sesuatu menarik dan memulai sesuatu yang baru dengan orang ini, The Emperor itu, kalian harus melepaskan masa lalu kalian dengan orang-orang yang tidak tepat ya di masa lalu itulah ya, di past life itu. Intinya di masa lalu kalian lah ya itu. Ya kan? Ya gitulah. Oke. Jadi gini, kalau kalian masih membawa sesuatu dari masa lalu, dari hubungan kalian yang dulu yang udah expired itu gitu, yang udah berakhir expired, kalian masih bawa itu di kehidupan atau hubungan kalian yang baru, itu bukan ide yang bagus ya. Karena yang kita bawa itu pelajarannya, bukan barangnya. Ya gitulah katanya. Oke, jadi tinggalkan saja itu di belakang.
apalagi hubungan yang expired yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hubungan kalian ke depannya. Tapi kalian kan sudah bawa pelajarannya, ya udah itu udah selesai gitu. Itu aja. Oke, karena di Oracle di sini ada beberapa kartu yang menjelaskan seperti ini ya. Relationship pattern. Jadi memang butuh keberanian, kekuatan untuk sebuah perubahan. Ya, dalam hidup kalian juga. Kalau kalian tidak berani dan tidak cukup kuat untuk melepaskan masa lalu, ya itu bisa jadi polutan gitu di hubungan kalian yang baru. Bisa jadi cemaran di hubungan kalian yang baru. Jadi bersihkan aja, lepaskan gitu. Maksudnya mungkin ya, ini ke arah gitu. Dan mungkin kalian juga agak ragu untuk mengambil langkah dengan orang baru di depan ini gitu ya. Kalian ada keraguan mungkin ya, padahal udah selangkah lagi, tapi ada rasa ragu, ada rasa takut gitu ya. Ya itu wajar, mungkin kalian karena masih dihantui oleh masa lalu gitu ya. Sorry, saya ralat ya. Tadi kan saya ngomong pas live ya, bukan pas live maksudnya masa lalu. Bukan pas live. Pas live itu maksudnya lain lagi ya. Tapi di sini hubungan yang masa lalu ya, masih di kehidupan ini, tapi yang kemarin-kemarin ini gitu. Oke, lanjut. Ya di sini memang butuh keberanian dan kekuatan ya untuk melangkah gitu. Ada keraguan lah intinya. Kalian sudah ingin tapi ragu, takut gagal, takut terulang lagi gitu ya. Kemudian di sini have patience. Oke, ya itu tadi. Untuk memanifestasikan sosok the emperor ini kalian memang butuh kesabaran kan. Kemudian receive receive with love and appreciation ya. Receive with love and appreciation. Oke, di kartu ini lebih menjelaskan bahwa ya kalau memang the emperor ini menghadirkan dan menawarkan cinta yang tulus buat kalian ya, silahkan diterima aja, lalu diapresiasi. Karena di kartu yang selanjutnya ada be supportive. Jadi jujur sama perasaan kalian, dan kalau memang ini orang yang tepat gitu, di sini disarankan lah ya, terserah kalian mau atau tidak, tapi buat effort gitu untuk menunjukkan bahwa kalian itu ya care sama dia, punya perasaan yang sama, menerima atau mengapresiasi apa yang dia lakukan gitu. Jadi di sini harus memberikan gestur yang jujur gitu, nggak apa-apa, terbuka gitu. Apa yang kalian inginkan dari hubungan ini, lalu apa yang kalian takutkan, nggak apa-apa, dibicarakan aja gitu. Oke, kalau memang ada mantan yang masih mengganggu kalian, ya kalian memang harus tegas ya, karena keputusan itu kan memang harus kalian yang membuat gitu, bukan orang lain. Kalau kalian rasa mantan itu hanya mengganggu hubungan kalian yang lebih menjanjikan di kedepannya ini, ya tegas aja untuk menyelesaikan itu, oke? Kalau yang saya lihat di sini, apa sih yang mungkin akan kalian alami ke depannya? Jadi di situ ada the lover juga ya. Ada Ace of Pentacles, Ten of Pentacles. Saya sih melihatnya ini lebih ke arah yang serius ya. Jadi saat kalian
sudah melepaskan masa lalu, ya kalian siap menerima yang baru ini gitu. Oke. Mungkin sebagian dari kalian juga ada yang ini ya, berada di situasi yang masih galau dengan mantan. Kalian ragu untuk melangkah sama orang baru ini. Terserah lah, ini orang baru kapan, terserah. Baru itu relatif ya, tapi mungkin ada keraguan sebagian dari kalian ya, saya nggak bilang semuanya, yang masih galau dengan mantan, sehingga ini mempengaruhi langkah kalian sama orang yang ada di sini, the emperor ini gitu. Kayak gitu. Tapi saya melihat kedepannya ini, kalau kalian sudah melepaskan masa lalu yang sudah nggak worthy itu lagi, masa lalu yang apa ya, biarkan jadi masa lalu aja gitu, nggak untuk masa depan gitu. Jadi kalau kalian sudah berani untuk melepaskan hal yang memang harus dilepaskan di masa lalu, ya kemungkinan kedepannya kalian akan menjalani keseriusan. Ini saya melihat lebih ke arah pernikahan juga ya. Di situ ada Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, Three of Cups. Jadi ya ada level baru gitu, ke arah keseriusan, ke arah pernikahan gitu. Apalagi ada the lover di situ, the lovers ya. Jadi sudah saatnya kalian menyatu dengan soulmate atau ya soulmate kalian inilah. Oke. Itu. Nah, terus di sini ada Tree of Earth, Tree of Fire. Iya, jadi kemudian ada Eight of Pentacles. Ya, ini saya melihat sih ini lebih ke manifestasi ya yang kalian lakukan gitu untuk menarik the emperor ini. Jadi ya udah itu aja. Jadi apa yang kemungkinan ada di depan itu sesuatu yang serius. Kemungkinan pernikahan, komitmen itu bersama the emperor itu, oke? Sama soulmate kalian. Di situ ada the lovers, oke? Tapi syaratnya berani untuk melepaskan sesuatu di belakang gitu ya, oke? Itu saja. Ingat, ini hanya general reading, jadi sikapi dengan bijak. Apapun keputusannya itu adalah tanggung jawab kalian. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Dadah. Oke, untuk kartu nomor 4 ya, atau terakhir ini itu Queen of Cups di situ kartunya. Dan di sini tarotnya ada Page of Cups, Page of Pentacles, Queen of Swords, Page of Swords, Queen of Cups. Ada Queen of Swords, ada Queen of Cups ya. Kemudian ada Ten of Swords, ada Nine of Wands, ada King of Swords, ada kartu tambahan ya, Three of Swords di situ. Kemudian ada Two of Cups, Two of Wands atau Two of Fire. Kemudian Seven of Cups atau Seven of Fire. Kemudian the Chariot, Wheel of Fortune. Oke. Gini. Kalau yang saya lihat di sini, kalian ini berkembang banget ya. Secara personal itu berkembang banget. Di situ ada Page of Cups, Page of Pentacles, kemudian bermetamorfosis jadi Queen of Swords, Queen of Cups. Mungkin di masa lalu kalian ini orang yang cukup polos gitu. Ya, semua orang dulunya mungkin polos lah ya. Tapi di masa lalu ini kalian itu mengalami yang namanya Three of Swords di sini. Ada sebagian orang atau beberapa orang yang sudah melukai kalian ya. Kemudian di situ ya mungkin di situ juga wajar lah ya. Di masa lalu itu kalian ini sebagai Page of Cups. Jadi ya belum banyak pengalaman. Dan karena situasi itu kalian
disakiti oleh beberapa orang lah ya. Nah itu jadi pembelajaran buat kalian gitu. Jadi iya, kalian mungkin dulu terlalu baik sama orang ya. Kemudian dari situasi itu, dari orang-orang yang sudah mengecewakan kalian ya, tidak respect sama kalian gitu, memanfaatkan ketulusan kalian, oportunis lah. Bisa jadi ini orang-orang di masa lalu itu kayak mantan gitu lah ya, atau mantan gebetan gitu, atau ya beberapa orang di masa lalu lah ya yang seperti itu di kehidupan percintaan kalian gitu. Jadi orang-orang yang memang oportunis, manipulatif, memanfaatkan kalian gitu, dan mempermainkan hati kalian, mempermainkan kalian gitulah. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah, jelas lah ya di sini. Tapi itu terjadi saat kalian mungkin belum banyak pengalaman. Jadi kalian saat itu dibohongi gitu ya. Tapi ini ada transformasi atau perubahan. Di situ ada Page of Pentacles. Di situ kalian beralih gitu, merubah haluan. Kalian jadi fokus sama yang namanya pencapaian hidup di luar percintaan, pendidikan, pekerjaan, finansial gitu. Jadi fokus sama hal-hal seperti itu aja lah. Dan kalian di situ ingin membawa hidup kalian ke arah yang positif daripada terlibat percintaan dengan orang-orang yang hanya membuang waktu kalian dan tidak serius sama kalian gitu. Lebih baik kalian mengurusi Pentacles di situ ya kan. Di Page of Pentacles di situ kalian berusaha untuk positif membawa hidup kalian ke arah yang lebih baik gitu, lebih bermanfaat, lebih berfaedah lah buat kalian, oke? Kemudian di situ ada Queen of Swords. Kalau saya lihat di sini, ini ada persamaan dengan kartu sebelumnya sih ya, pilihan sebelumnya. Jadi karena masa lalu itu, kalian ini jadi defensif, keras gitu ya, tapi nggak ada salahnya juga. Nah, justru metamorfosis ini membuat kalian itu jadi lebih tough, lebih kuat, dan tidak sembarangan. Orang-orang di luar sana tidak sembarangan untuk bermain-main sama kalian gitu. Di Queen of Swords ini. Oke. Tapi kalau yang saya lihat di sini ada seseorang ya, ke depannya ini bisa jadi kalian sudah mengenal dia, bisa juga, atau kalian sudah bertemu dia dan ini hubungannya sedang berlanjut, itu juga bisa. Tapi ada seseorang yang serius sama kalian. Jadi ya ini fase hidup ya, memang dulu kalian seperti itu, saat ini ya ada orang yang serius sama kalian gitu. Jadi tidak selamanya yang datang itu adalah orang-orang yang tidak serius dan tidak pentingnya tuh gitu. Oke, jadi ada saatnya lah. Apalagi di sini ada The Chariot dan ada Wheel of Fortune. Orang ini juga keras juga sih kalau yang saya lihat. King of Swords, dia punya dia punya karakter keras juga seperti kalian gitu. Tetapi dia di sini berusaha untuk menunjukkan keseriusannya sama kalian. Dan dia nggak pantang menyerah sih. Jadi kelihatannya di sini dia mungkin keras ya. Awalnya dia merasa ya udah, karena dia mencintai kalian ya dia go for it gitu. Cuman mungkin kalian defensif di situ dan kalian sama-sama keras gitu. Tapi akhirnya ada proses di mana dia berusaha untuk memahami itu dan ya apa ya? Ya karena memang dia serius dan memang kalianlah yang diinginkan, jadi dia nggak menyerah begitu aja sih. Dia bisa memahami juga situasi kalian, karakter kalian, pengalaman kalian, ya diri kalian gitu. Jadi dia bisa berusaha melunak di situ gitu. Tapi dia keras terhadap apa yang dia inginkan. Jadi kalau dia menginginkan sesuatu, dia akan kejar itu. Dia tipikal orang yang seperti itu. Orangnya sama-sama prinsipil dengan kalian. Yang dominan di sini adalah sisi kerasnya sih. Jadi kalian itu tapi kemungkinan sih, tapi it's okay kok. Walaupun sama-sama keras, salah satu di antara kalian itu tetap ada yang pada akhirnya bisa mengalah juga gitu. Gini, kalian ini tidak
saya melihat kemungkinan kalian tidak bisa didominasi dia dan dia juga tidak bisa didominasi kalian. Tidak bisa didominasi oleh kalian, tapi kalian berdua nanti bisa menemukan komunikasi yang tepat lah ya, sehingga hubungan ini bisa berjalan gitu. Tapi orang ini serius, oke? Di situ ada Two of Cups, Queen of Cups. Jadi kalian ini bukan hanya bermetamorfosis jadi orang yang cukup tangguh ya, tetapi kalian juga sebenarnya punya jiwa penyayang gitu, keibuan gitu. Kalau wanita keibuan, kalau pria ya mengayomi gitu. Walaupun di luar kelihatannya dingin, tetapi di dalam hati kalian itu sebenarnya hangat. Saat kalian sudah yakin dengan seseorang, kalian bisa menunjukkan sisi hangat itu. Kalian bisa menunjukkan sisi yang lembut itu gitu. Kemudian di situ Ten of Swords. Oke. Jadi ini sebenarnya memutus siklus sebelumnya gitu. Siklus ya siklus kalian bersama orang-orang yang mungkin tidak tepat di masa lalu. Nah, ini memotong siklus itu sih. Jadi ya ini seperti end game aja gitu. Ya, orang-orang yang hanya membuang waktu kalian gitu ya, nggak serius sama kalian, hanya main-main sama kalian, hanya ya fun aja gitu sama kalian karena memang ingin menikmati sesuatu dari kalian gitu. Jadi orang-orang itu ya sudah buang aja gitu ya, maksudnya buang, lepaskan, gak usah saat tahu bahwa orang itu oportunis seperti itu gitu. Gimana ya, orang kayak gitu sih rata-rata ya, kalau diberi kesempatan pun ya suka memanfaatkan kebaikan orang yang memberikan kesempatan gitu. Jadi kalau memang itu hanya karmik ya, atau itu hanya orang yang lewat yang tidak respect sama kalian juga gitu, memanfaatkan kalian, ya udah gitu, tegas aja sama mereka. Tapi kelihatannya kalian juga tegas kok pada akhirnya gitu, tegas untuk memutuskan rantai itu. Di situ Ten of Swords itu memutuskan rantai itu gitu, beralih. Two of Wands, dia beralih, berubah haluan. Ya itu saya bilang tadi, kalian lebih ke meningkatkan hidup kalian ke arah positif gitu, di luar percintaan gitu. Tapi justru nanti kalian menarik orang-orang yang jauh lebih baik sih. Jadi yang kalian tarik itu orang-orang yang lebih menjanjikan. Di antara orang-orang itu ya memang ada yang jodoh kalian gitu, yang akhirnya menikah sama kalian gitu. Itu yang saya lihat gitu. Jadi kadang-kadang kalau memang prinsipnya pada dasarnya, ini lagi ngomongin orang-orang di masa lalu ya mungkin yang kalian alami juga gitu. Pada prinsipnya, pada dasarnya, kalau memang orang itu mendekati kalian hanya mau enaknya aja gitu, mereka memang harus dikasih pelajaran, yaitu tinggalkan. Kalau mereka memang orang baik, bukan gitu sih. Jadi kalau mereka mau belajar, mereka akan ambil pelajaran di situ, berusaha untuk menjadi lebih baik gitu, dengan tidak bermain-main memanfaatkan orang lain seperti itu gitu. Tapi kalau mereka tidak berubah, ya memang begitulah mereka, itu kan pilihan mereka juga. Cuman kalau memang tahu dia gimana ya, kalau memang tahu kalau orang itu hanya mau enaknya sama kalian gitu, pikir-pikir nih mau ngasih kesempatan sama orang kayak gitu. Biarkan mereka belajar aja dulu. Sepertinya banyak yang masih harus mereka pelajari gitu di hidup gitu, gitulah ya, untuk menjadikan mereka orang yang cukup baik gitu buat pasangannya nanti, kalaupun mereka punya pasangan ya. Seperti itulah ya. Jadi kalaupun kalian sudah melalui karmik bersama orang-orang itu dan kalian dikecewakan, disakiti, tapi kalian berusaha untuk positif untuk hidup kalian, sebenarnya kalian itu saat disakiti itu juga
gini ya, disakiti dan kalian belajar dari situ. Artinya kalian jangan sampai membiarkan terlibat dengan kasus yang sama lagi. Itu kan artinya jatuh di lubang yang sama ya, disakiti lalu kalian belajar di situ, bangkit di situ. Sebenarnya kalian itu sedang memanifestasikan hal baik lah, atau apa namanya, mengumpulkan karma baik, dimana itu semua akan hadir di masa depan gitu. Buktinya ini, coba lihat, kalian dipertemukan dengan orang yang lebih layak menurut saya. King of Sword di sini dia lebih serius, lebih bisa diandalkan, lebih tegas. Memang keras, tapi dia itu ya, orang kan karakternya beda-beda memang ya. Dia keras tetapi dia bertanggung jawab gitu. Lebih baik mana gitu daripada mereka yang hanya main-main sama kalian gitu kan. Jadi ya ini sebenarnya manifestasi baik yang sudah kalian lakukan di hidup kalian gitu. Jadi seperti itu. Oke. Hati-hati memberikan kesempatan pada orang, apalagi kalau memang sudah tabiatnya seperti itu ya. Biarkan mereka belajar, lepaskan aja mereka. Ya mereka sudah dewasa, silahkan belajar. Mereka bertanggung jawab untuk hidup mereka sendiri. Kalau mereka nggak berubah, hanya hanya jadi polutan di hidup orang, atau jahat banget ya, tapi ya mungkin faktanya seperti itu. Kalau mereka hanya bermain-main di kehidupan orang gitu ya, mengotori gitu dengan tingkah-tingkah mereka yang tidak cukup dewasa itu, ya mereka itu sebenarnya sedang memanifestasi hal buruk juga buat hidup mereka. Belum tentu kedepannya mereka akan mendapatkan pasangan yang akan membuat mereka bahagia juga gitu. Pada akhirnya setelah mencoba sana sini, mereka juga nggak bahagia dengan pasangannya tuh juga bisa jadi karena mereka memanifestasikan hal buruk sebenarnya gitu. Dan bisa jadi mereka tidak mendapatkan seseorang yang lebih baik dari orang-orang yang pernah mereka sakiti gitu. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Oke. Itu sih. Jadi intinya kedepannya ini saya melihat kalian itu akan menjalin hubungan yang serius dengan orang. Walaupun kalian sama-sama keras, tapi orang itu bertanggung jawab dan dia sungguh-sungguh. Dan kelihatannya dia nggak mau menunda-nunda gitu, dan nggak mau melepaskan kalian juga gitu. Oke, di situ ada the Chariot juga, Two of Cups. Jadi ya kemungkinan Nine of Wands ya, ada keinginan untuk terus mendapatkan kalian. Jadi ya kedepannya akan ada hubungan yang serius sih kalau saya lihat di sini. Bisa jadi kalian tuh punya pergesekan karena karakter, cuman dia itu orang yang bertanggung jawab. Betul sih, bertanggung jawab saja, tapi kalau karakter terus berbentrokan, bergesekan, susah juga ya nggak menemukan komunikasi baik. Tapi kalau yang saya lihat di sini, kalian akan menemukan komunikasi baik kok. Jadi ada di antara kalian, kalian berdua walaupun sama-sama keras, pada akhirnya akan ada yang mengalah juga gitu. Oke. Kemudian kalau yang saya lihat di sini, mungkin saat kalian sudah nyaman dengan kehidupan kalian gitu, kalian merasa nggak butuh seseorang di samping kalian karena kalian sudah bisa memenuhi apa yang kalian butuhkan sendiri gitu. Dan secara emosional juga kalian sebenarnya nggak butuh pasangan gitu, kelihatannya sih begitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah ada pasangan atau enggak gitu. Kalian kelihatan cukup independen sih di sini. Jadi karena independen itulah gitu, kalian sepertinya fokus pada pencapaian lain gitu. Nah di sini saya lihat kalian itu punya beberapa pilihan ya. Pilihan itu nggak hanya tentang orang, tapi pilihan hidup lain. Mungkin ada orang yang menyukai kalian, bisa ada beberapa, bisa satu yang paling dominan ini yang kelihatan. Cuman ada pilihan-pilihan lain. Pilihan-pilihan lain itu bisa jadi karir kalian atau hal-hal lain yang kalian inginkan juga gitu. Jadi bisa jadi sih ini kalian punya banyak pilihan yang membuat kalian tuh jadi mikir-mikir juga untuk misalnya menikah gitu ya kan.
Cuman kelihatannya orang yang akan kalian hadapi ini bukan orang yang main-main atau mau main-main sama kalian, tapi orang yang memang mau serius gitu sama kalian gitu ya. Oke, itu. Kemudian di sini di oracle-nya ada get to know each other ya. Jadi ya, di sini mungkin sebenarnya itu ya kalian sama-sama sayang, sama-sama suka, tapi sama-sama keras. Ya nggak apa-apa, namanya juga hidup kan. Ya kalau memang kalian cukup defensif ya nggak apa-apa ya. Ini masalah komunikasi dan masalah waktu aja sih. Jadi kalau memang kalian juga tahu dia serius ya coba beri kesempatan untuk saling memahami satu sama lain ya, melihat kebutuhan dia juga ya, tapi jangan ragu untuk mengatakan apa yang kalian butuhkan, yang kalian inginkan dalam hubungan ini gitu. Jadi sama-sama tahu gitu. Kemudian nah di sini mungkin kalian tuh agak dingin gitu, agak jutek gitu ya. Jadi tuh yang dekat sama kalian tuh ngerasa aduh ini dingin banget sih, kok jutek gitu ya, terus kayak kurang ada sisi hangatnya gitu. Sebenarnya kalian punya sisi hangat, cuman ya itu tadi bisa jadi terpendam dan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihat itu gitu. Oke? Ya di sini mungkin kalau memang kalian sudah serius sama orang ini, tidak ada salahnya untuk saling terbuka pada perasaan masing-masing. Ya, kalian mungkin sama-sama sudah tahu kalau kalian itu sama-sama saling suka dan sama-sama saling mencintai. Tetapi ada gengsi untuk menunjukkan atau mengekspresikan perasaan cinta itu. Nah, disitulah ini sarannya sih katanya kalau memang udah serius ya udah gitu kan. Maksudnya udah tahu keseriusan satu sama lain, nggak ada salahnya lah ya untuk ekspresif dalam hal cinta atau rasa sayang itu agar suasana lebih hangat gitu, nggak terlalu dingin, kaku dan jutek gitu bawaannya gitu. Misalkan ya do something for someone. Oke. Ini mungkin menggambarkan bahwa salah satu di antara kalian tuh ada yang ya itu tadi saya udah bilang terlalu cuek gitu, tapi sebenarnya perhatian gitu kan. Saya bilang di situ ada Queen of Cups. Oke, jadi di Queen of Cups itu ya sebenarnya tuh sisi kelembutan di dalam diri kalian itu ada, cuman masalahnya belum tentu terekspresikan gitu ya. Dan di oracle ini lebih menjelaskan bahwa ya karena sifat atau karakter salah satu di antara kalian itu defensif gitu, disuruh untuk apa ya, lebih mencair lah, lebih terbuka gitu ya. Jadi kalau kalian defensif sama orang-orang masa lalu yang bersalah banget buat kalian gitu, bersalah banget pada kalian gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang ini orang yang tepat dan kalian pun tahu itu, coba beri dia kesempatan untuk menunjukkan keseriusannya gitulah. Oke? Slow down. Oke. Relax aja, biarkan itu mengalir secara natural aja, oke? Oke, kemudian di kartu ini ada I love you. Jadi ya mungkin gak usah gengsi untuk mengatakan kata itu pada pasangan gitu ya. Karena kalau yang saya lihat sih kalian sedang berhadapan sama orang yang serius sama kalian gitu. Serius untuk hubungan yang jangka panjang ya gitu. Jadi kalau memang sudah sama-sama tahu, sama-sama menjalin hubungan ya mungkin jangan gengsi untuk mengatakan kata-kata itu, kata-kata I love you gitu, katanya sih gitu di sini. Contohnya salah satunya kayak kata ini gitu loh. Jangan terlalu gengsi untuk mengatakan itu gitu. Oke, ya. Ini di apa ini namanya? Rebel deck ya. Ya, ini bisa dibaca ya. Ini menggambarkan situasi masa lalu sih ya. Ini buat mantan-mantan kalian yang jahat sama kalian ya. Atau siapapun orang di masa lalu yang jahat sama kalian. Oke, ya mungkin kalian itu sudah pernah melalui masa itu dan kalian sekarang jadi terlalu kuat gitu ya. Terlalu tangguh gitu. Tapi
di sini sih menggambarkan kalian itu sebenarnya butuh, ya ini katanya butuh yang namanya ini ya. Kadang kalian tuh bersikap seakan kalian nggak butuh ini. It's okay sih, nggak apa-apa. Cuman kalau memang untuk orang yang tepat, ya ini lebih pada berikan mereka kesempatan gitu untuk menunjukkan rasa sayangnya atau keseriusannya, atau ya gitu deh, bahasa cintanya gitu lah ya bahasanya. Nah, kartu ini bolak-balik keluar loh di tarot reading kali ini. Di kartu-kartu yang lain juga tadi keluar berkali-kali. Ini tuh mungkin ya, ini sih lebih menggambarkan proses transformasi kalian ya. Bisa jadi seseorang yang ya yang saat ini, yang seperti saat ini gitu. Jadi kalian itu sebenarnya sudah melalui proses penyempurnaan diri gitu, dan kalian adalah hal yang terbaik yang ada di hidup kalian sendiri gitu. Oke, kayaknya kalian butuh jalan-jalan nih. Oke, jalan-jalan itu bisa jadi untuk apa ya, mencari inspirasi kali ya, kalau kalian masih sulit membuat keputusan di sini gitu. Dan nah kartu ini menjelaskan kalian dicintai lah ya. Kalaupun orang di masa lalu seperti itu, tapi bukan berarti di masa depan tidak ada yang bisa mencintai kalian secara tulus gitu. Karena tanpa sadar, dengan kalian berubah menjadi sosok yang, ya tadi saya udah bilang, kalian menyempurnakan diri, kalian jadi sosok yang kita nggak bisa bilang sempurna sih ya, memang kalau sempurna itu relatif gitu, tapi kalian sudah di level yang jauh lebih baik lah ya intinya. Nah, saat itu kalian sebenarnya menarik orang-orang yang lebih oke di hidup kalian gitu. Kalau kalian sudah tahu bagaimana cara mencintai diri kalian, ya kalian hanya akan menarik orang-orang yang lebih bisa respect lah sama kalian gitu. Jadi itu filter sih sebenarnya. Hanya orang-orang yang bisa menghargai kalian yang nantinya akan masuk ke saringan itu. Sisanya ya nggak masuk gitu, nggak lolos di saringan itu gitu. Oke, itu aja ya dari kartu nomor nomor 4 ya, kartu terakhir. Ini hanya general reading, memang belum tentu resonate. Kalian punya hak untuk menentukan hidup kalian sendiri. Sikapi general reading ini secara bijak aja. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Bye.